Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Bram Manaha. Dan kali ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu hubungan istimewa antara orang Kristen dengan Tuhan Allah. Oleh karena itu, untuk mendasari pembahasan ini, mari kita bahas sebuah ayat firman Tuhan di dalam Roma pasal 8 ayatnya yang ke-15 yang bunyinya demikian. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Sebelum kita membahas topik ini berdasarkan ayat firman Tuhan ini lebih jauh, mari kita terlebih dahulu menyaksikan sebuah pujian berikut ini. Mungkin topik ini tidak asing sebenarnya bagi kita sebagai orang percaya ya. Tetapi ada sebuah hubungan yang sangat istimewa yang mungkin jarang untuk disingkapkan di dalam khotbah-khotbah di dalam ibadah-ibadah Kristiani ya. Karena selama ini yang kita tahu adalah ungkapan atau ajaran bahwa kita menyapa Tuhan Allah itu kan dengan Bapa. Sedangkan kata Bapa ini sebenarnya juga memiliki makna secara umum. Jadi siapa saja bisa kita sapa sebagai Bapak gitu ya. Misalnya mungkin pimpinan kita, misalnya Bapak Presiden, Bapak Bupati, Bapak Guru, dan seterusnya. Termasuk orang yang melahirkan kita ya, yaitu
ayah kandung gitu. Tetapi di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-15 ini dikatakan bahwa pneuma atau roh Allah atau Roh Kudus itu memberikan kita sebuah tempat istimewa atau memberikan kepada kita sebuah kekuatan untuk memanggil Tuhan Allah itu sebagai Aba dan Bapa. Jadi ada dua kata di sini, yaitu Aba dan Bapa. Ya. Ini jarang ya untuk disingkapkan bagi kita. Nah, saudara, Roh Kudus itu memampukan kita untuk berseru atau memanggil, menyapa Tuhan Allah itu dengan ya Aba, ya Bapa. Dalam bahasa Inggris itu juga memakai kata Aba ya. Sedangkan Bapa itu Father. Nah, sebenarnya kata Aba ini kalau diterjemahkan itu dalam bahasa Inggris itu lebih tepat adalah Daddy. Dalam bahasa Indonesia itu ayah. Nah, ada perbedaan antara father dengan daddy. Kalau dalam bahasa Indonesia tidak ada perbedaan gitu. Ayah, bapak gitu, papi, semacam itulah ya. Artinya orang yang melahirkan kita. Tetapi dalam bahasa Inggris pemakaian father dengan daddy itu beda. Beda makna. Jadi kalau kata father itu merupakan seorang laki-laki yang telah menikah dengan ibu yang melahirkan kita ya. Lalu menyumbangkan DNA-nya gitu. Gennya. Hingga kita dapat lahir di dunia ini. Itu father. Namun sosok father ini jika dalam penggunaan pemahamannya, pemaknaannya itu ya tidak ikut ya. Bukan sosok yang ikut merawat kita sejak kecil hingga kita menjadi dewasa. Ya, dalam masalah-masalah tertentu gitu. Ini father. Jadi misalnya seorang ayah menikah dengan seorang ibu, kemudian melahirkan anak, lalu mungkin ada masalah, lalu mereka bercerai. Atau mungkin sang ayah ini karena pekerjaan pergi lama baru balik gitu. Jadi dia tidak ikut serta merawat, mendidik, mengayomi anak itu sampai dia dewasa. Itu ayah. Itu father kalau dalam pemaknaannya ya. Berbeda dengan kata daddy. Kalau daddy itu merupakan sosok ayah yang tidak hanya terlibat secara DNA dengan menurunkan gennya gitu ya. Dengan kita, namun juga ikut merawat ya kita sejak bayi sampai dewasa ya dalam berbagai bidang kehidupan ya. Jadi Daddy ini ada begitu spesial. Dia begitu spesial gitu. Nah, itu Daddy. Nah, di dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayat 15 ini dikatakan bahwa Roh Allah itu membantu kita atau memampukan kita untuk menyapa Tuhan Allah itu dengan Daddy, Aba. Dan juga Father. Nah, jadi ini luar biasa. Jadi Aba bagi kita itu spesial karena dia bukan sekedar menjadi bapa yang hanya melahirkan kita, kemudian meninggalkan kita, tidak peduli dengan kita, tetapi dia mengayomi kita sejak kita lahir
sampai kita dewasa, bahkan sampai mungkin kita meninggalkan dunia ini. Dia setia untuk ambil bagian di dalam kehidupan kita. Itu Dedi. Jadi begitu spesialnya Tuhan Allah itu menjadikan kita sebagai anak, dan kita menjadikan dia sebagai ayah kita, sebagai Dedi kita. Ya. Jadi kita begitu spesial, dan Tuhan Allah itu begitu spesial dengan kita. Ada sebuah hubungan istimewa. Saudara, kita ditempatkan pada posisi yang sangat istimewa karena memang Alkitab mencatat demikian. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 dan 13 tercatat jelas di sana bahwa tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi di sini Rasul Yohanes mencatat bahwa ketika kita percaya kepada Yesus Kristus Putra Allah itu, Sang Firman yang menjadi manusia itu, kita ditempatkan atau kita diberikan hak yang sangat spesial, sangat istimewa, di mana dikatakan kita sebagai anak-anak Allah. Bukan keinginan atau hasil persetubuhan, hasil perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan, tetapi dikatakan dari Allah. Jadi kita punya hubungan spesial. Sehingga kalau kita hari ini, mungkin selama ini kita hanya katakan Bapa di sorga. Ternyata di dalam kitab Roma tadi dikatakan bahwa Daddy dan Father. Jadi kita punya hubungan istimewa dengan Tuhan Allah. Sehingga dalam doa kita boleh menyapanya sebagai Daddy. Bisa juga dengan Father. Karena ketika kita katakan My Daddy, maka kita menempatkan Tuhan, menempatkan Bapa di surga itu, Sang Aba itu, Sang Daddy itu pada posisi yang begitu unik, begitu karib, hubungan yang karib, hubungan yang akrab, hubungan yang tidak ada batas untuk kita berbincang-bincang dengan dia. Kita tidak perlu punya rasa takut, tetapi kita punya rasa hormat, kita punya rasa segan terhadap Tuhan sebagai papi kita, yang bukan sekedar melahirkan kita di dunia ini kemudian diabaikan, tetapi dia ikut merawat kita dalam segala lingkup kehidupan, baik itu jasmani kita, baik itu moral kita, baik itu rohani kita. Dia ikut merawat kita. Ya, dia memenuhi semua itu dari ketika kita lahir baru sampai kita menjadi seorang Kristen yang dewasa. Jadi betapa luar biasanya Tuhan. Maka ketika Yesus katakan bahwa aku tidak membiarkan kamu yatim piatu, kemudian aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman, itu berbicara tentang sosok Daddy yang tidak pernah meninggalkan kita, tetapi dengan setia merawat kita. Bahkan di bagian yang lain dikatakan bahwa Yesus Kristus itu tidak berubah dari dulu, sekarang sampai selamanya. Di bagian yang lain dikatakan bahwa sekalipun kita tidak setia, dia tetap setia. Saudara, sebagai anak yang nakal pun tetap dikasih makan minum, tetap dibeli pakaian, tetap diberikan kebutuhan-kebutuhan kita. Sehingga Yesus Kristus katakan, kamu yang jahat saja tahu memberikan yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapa di sorga. Jadi begitu spesialnya kita,
karena dia adalah daddy kita, bukan hanya sekedar father kita, maka kita akan mendapatkan hak waris. Ya. Di dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayat 17 dikatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Begitu juga dengan Rasul Paulus katakan di dalam Galatia pasal 4 ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jika kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Jadi saudara, kalau father, maka bisa saja ahli waris itu kita tidak dapat. Tetapi kalau daddy, maka dia akan memberikan hak waris. Sehingga kita menerima warisan dari sang daddy. Sekalipun mungkin kita nakal, kadang kita melawan, kadang kita menyakiti hatinya. Namun itu tidak berarti sang daddy itu akhirnya memutuskan untuk tidak memberikan kita hak waris. Tidak. Ya. Jadi begitu istimewanya kita dalam hubungan antara Tuhan Allah itu luar biasa. Dan itu hanya terjadi di dalam kekristenan. Tidak terjadi dalam agama-agama lain, di mana orang bisa menyapa Tuhan Allah dengan dedinya, dengan Aba, dan mereka sebagai anak kemudian mendapat hak waris. Gitu. Tidak ada selain di dalam kekristenan. Ini luar biasa. Jadi ada sebuah hubungan yang begitu unik dan istimewanya. Ya, ini tidak ada di dalam agama manapun di dunia ini. Nah, oleh karena itu saudara dan saya sebagai orang yang telah dilahirkan menjadi anak Allah, punya posisi spesial dan istimewa, yang mana kita boleh menyapa Tuhan Allah itu bukan hanya sebagai father, tetapi juga sebagai daddy kita. Berarti kita adalah orang yang mewarisi apa yang sang daddy miliki. Maka mestinya kita bersyukur, dan betapa bodohnya kita mau meninggalkan sang daddy kita itu. Seperti cerita Tuhan Yesus di dalam kisah anak yang terhilang. Betapa bodohnya kita meninggalkan dia. Ya, ini sesuatu yang luar biasa, yang harus kita pikirkan baik-baik dalam hidup ini, sehingga tidak membuat kita mudah meninggalkan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan Allah yang menjadi Bapa atau daddy kita. Supaya kita bisa memiliki kedudukan atau posisi dan punya hubungan yang spesial atau istimewa dengan Tuhan Allah dengan menyapa Dia sebagai daddy, maka kita harus masuk di dalam kategori yang dikatakan oleh Yesus Kristus bahwa kita harus dilahirkan dari Allah. Di dalam Yohanes, ya, 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 dikatakan di sana, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Kemudian penulis yang sama yaitu Rasul Yohanes di dalam Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-7 dikatakan demikian. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kita lompat ke ayat yang ke-5. Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah.
apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Lalu di dalam Galatia pasal 4 ayat 6 dikatakan, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi begini saudara, kalau saudara dan saya rindu masuk di dalam posisi istimewa dan punya hubungan spesial dengan Tuhan Allah, dengan menyapa Dia sebagai Sang Dedi yang akan merawat saudara dan saya, memelihara, memenuhi segala kebutuhan saudara dan saya, maka kita harus lahir dari Allah. Kalau kita tidak lahir dari Allah, maka kita tidak bisa masuk dalam posisi ini. Kalau kita hanya berhenti pada percaya kepada Yesus Kristus seperti dalam Yohanes pasal 1 ayat 12, maka kita bisa terjebak karena iblis pun percaya Yesus Kristus. Tetapi dia tidak dilahirkan kembali. Ya. Dia percaya Yesus Kristus adalah Tuhan Allah, tetapi dia tidak masuk dalam hubungan spesial tadi. Dia harus lahir dari Allah. Dilahirkan kembali. Nah, baru kita masuk dalam posisi ini sehingga kita punya hubungan spesial dengan Tuhan Allah yang menjadi Bapa, Father dan Dedi kita itu. Sehingga kita bisa menjadi ahli waris. Dan ahli waris itu dikatakan kita dapatkan bersama dengan Kristus. Itulah sebabnya Yesus Kristus sendiri ketika menjadi manusia, dia pun berdoa dengan ungkapan yang sama di dalam Markus pasal 14 ayat 36. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Jadi sebagaimana Yesus Kristus sebagai Sang Putra, Sang Firman yang menjadi manusia, menyapa Bapa di surga dengan Dedi dan Father, kita yang percaya kepadanya punya hak yang sama untuk menyapa Bapa di surga dengan sapaan yang sama dan punya hubungan yang sama. Karena Yesus Kristus datang untuk merajut hubungan itu. Supaya kita punya hubungan yang sama seperti Kristus. Ya, maka dalam doa Yesus Kristus di dalam Yohanes pasal 17, dalam ayatnya yang ke-11 dan 12 itu, bahwa peliharalah mereka dalam namamu, supaya mereka menjadi satu seperti kita, ya, adalah satu. Nah, jadi Yesus mau membawa kita kepada posisi ini, dan dia ketika jadi manusia, dia menyapa Bapa di surga dengan sapaan yang sama, dan Roh Kudus juga menolong kita untuk menyapa Bapa di surga dengan ya Aba, ya Bapa, dengan kata yang sama. Nah, jadi saudaraku, betapa spesialnya kita ini di hadapan Tuhan. Ya, kita punya hubungan yang istimewa, yang unik, yang tidak dimiliki di dalam agama manapun di dalam dunia ini, antara hubungan Tuhan Allah mereka, sesembahan mereka dengan diri mereka. Kalau mereka di luar kekristenan seperti langit dan bumi, timur dan barat. Kita tidak. Jadi saudara dan saya boleh berdoa dengan menyapa Tuhan Allah dengan Dediku, ayahku. Ya. Karena dia begitu akrab dengan kita. Jangan saudara datang seperti seorang hamba dengan Tuhan. Itu dalam posisi yang lain. Konteks yang lain gitu. Tapi Tuhan ingin supaya kita punya hubungan karib, intim. Ya. Dekat dengan dirinya. Karena itu saudaraku, setelah kita tahu ini, maka saudara harus
pastikan diri saudara sudah dilahirkan oleh Allah, sehingga punya posisi pada posisi istimewa ini. Sehingga saudara dan saya ketika datang menghadap Bapa di sorga itu tidak dengan rasa ketakutan gitu, tetapi datang dengan hati yang penuh sukacita, berbincang-bincang dengan Dia seperti kita berbincang-bincang dengan Dedi kita. Ya, bagi saudara yang mungkin punya hubungan yang kurang harmonis dengan ayah yang melahirkan saudara secara manusia, secara daging, saudara jangan kecewa karena Bapa di sorga, Bapa di dunia ini boleh jahat, tetapi Bapa kita di sorga tidak demikian. Dia akan menyambut saudara dengan penuh kasih sayang. Asalkan saudara mau datang kepada Dia, maka Dia akan menyambut saudara lebih daripada bapamu yang ada di dunia ini. Karena saya pun mengalami hal yang sama. Saya tidak disambut oleh ayah saya seperti anak-anak orang lain, tetapi Tuhan menyambut saya sedemikian. Maka kalau saya berdoa itu ya saya menyapa Dia sebagai ayah saya, ya, dan juga sebagai sahabat. Jadi makanya kadang-kadang saya berdoa itu ya seperti orang Jakarta, saya panggil Tuhan itu lu gua gitu, karena saya merasa begitu akrab dengan Dia. Saya juga datang sebagai anak kepada dedinya, kepada ayahnya, dan saya tidak malu-malu untuk minta apa saja, seperti seorang teman. Dan apa yang saya minta itu kalau sesuai dengan kebutuhan saya, dan saya percaya kalau sesuai dengan kehendak Tuhan selalu dipenuhi. Tidak ada yang tidak terpenuhi dan tidak pernah terlambat, tidak pernah terlambat. Nah, oleh karena itu saya pun rindu saudara mengalami itu. Jadi ketika hubungan kita manis dengan Tuhan, ya, seperti antara anak dengan dedinya, itu bukan berarti kita akhirnya jadi kaya raya dan tidak pernah sakit, bukan itu. Tetapi apa yang kita butuhkan selalu diberikan itu, ya. Nah, oleh karena itu bagi saudara yang sudah menyaksikan pemaparan ini, semoga menjadi berkat bagi saudara, dan saudara silakan untuk like, lalu saudara juga subscribe, ya. Kemudian silakan komentar di kolom komentar. Saya selalu katakan saya akan setia untuk menjawab saudara, sekalipun komentar saudara itu positif maupun negatif yang mungkin juga menyakitkan. Saya akan berusaha untuk menjawab saudara. Kemudian share kepada orang lain, baik kepada keluarga saudara, teman saudara yang Kristen maupun non-Kristen, agar mereka juga menemukan sesuatu yang berbeda, dan kalau bisa itu memberkati mereka, sehingga membawa mereka juga untuk mengenal Bapa kita di sorga, sehingga mereka juga punya relasi yang intim, yang unik, spesial juga dengan Bapa di sorga, yang mungkin mereka selama ini tidak mengalami dan menerima gitu. Jadi saudara menjadi saluran berkat juga bagi mereka. Kemudian bunyikan lonceng notifikasinya supaya saudara tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru. Lah, nanti kita bertemu lagi di dalam video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara, dan Shalom Aleichem. Haleluya. Amin.